Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rati Anggoro Wilis selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan ujian akhir semester, yaitu yang saya pilih terkait analisis bisnis digital. Perkenalkan, saya Laila Inang Solihah dengan NIM 25020102038. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa bisnis digital adalah aktivitas promosi untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik atau media digital. Sedangkan perbandingannya dengan bisnis konvensional, yaitu sebuah model bisnis yang dijalankan secara tradisional. Tradisional itu misalnya di mana aktivitas operasional, kemudian pemasarannya, transaksinya, dan pelayanan biasanya dilakukan secara fisik dan tatap muka atau secara langsung. Nah, jadi dalam bisnis konvensional ini, promosi dilakukan melalui media offline. Offline itu bisa seperti brosur, spanduk, toko fisik, dan seperti itu. Lalu, aktivitas jual beli lebih bergantung pada kehadiran fisik penjual dan pembeli. Jangkauan pasarnya pun terbatas oleh lokasi dan juga waktunya. Seperti itu. Lalu kita lihat perbedaan bisnis digital dan juga bisnis konvensional. Untuk bisnisnya ada 6 poin ya. Yang pertama dari sisi media. Dari sisi media operasional, kalau bisnis digital itu menggunakan internet, kemudian aplikasi. Untuk platformnya pun menggunakan platform secara online sebagai saran utama kegiatan bisnisnya. Lalu untuk jangkauannya secara digital itu tanpa batas jelas 24/7 atau 24 jam. Berbeda dengan konvensional, kalau konvensional itu terbatas antara lokasi dan juga waktunya. Lalu untuk potensi penghasilan, penghasilan dengan bisnis digital ini memiliki potensi penghasilan yang tak terbatas. Karena kan aksesnya 24 jam dan jumlah konsumen tidak dibatasi untuk ruang dan waktu. Sedangkan berbeda dengan konvensional, jika konvensional pendapatnya terbatas karena terbatas pada jam operasional, kapasitas toko, dan juga lokasinya. Lalu untuk model operasional ini apabila digital relatif lebih efisien ya, lebih mudah. Lalu untuk konvensional cenderung lebih besar karena butuh biaya sewa, kemudian pegawai dan lain sebagainya. Lalu untuk interaksi, apabila digital secara online jelas ya, tidak secara langsung. Kalau konvensional itu secara tatap muka atau secara langsung. Dari segi teknologinya sendiri, apabila untuk digital ini sangat bergantung pada teknologi digital atau IoT, sedangkan konvensional dengan menggunakan manual. Untuk jenis-jenis bisnis digital, yaitu ada 3 versi digital dari bisnis non-digital. Ini bisnisnya menawarkan bisnis digital dari barang atau jasa, biasanya dijual dalam bentuk fisik, misalnya e-book, e-journal, e-comic gitu. Lalu fasilitas digital dari bisnis non-digital. Ini bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital seperti online shop. Nah, lalu untuk bisnis digital hybrid, ini kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, untuk kali ini ada studi kasus yang saya ambil, yaitu perusahaan atau startup digital. Saya pilihnya adalah Gojek. Kenapa Gojek? Karena sehari-hari ini adalah salah satu aplikasi yang saya gunakan setiap hari untuk bepergian ke kantor. Gojek ini merupakan perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh seorang yang tentu kita kenal, yaitu Nadiem Makarim. Ini fokusnya pada layanan online. Ada GoRide, GoCar, kemudian GoFood, GoSend, layanan pembayaran juga digital menggunakan GoPay. Sebagai bagian dari grup Goto, Gojek memiliki misi sosial meningkatkan kesejahteraan melalui teknologi. Nah, Gojek ini juga merupakan platform on-demand multilayanan, super aplikasi asal Indonesia asli yang menyediakan mobilitas GoRide, GoCar, pengantaran makanan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, belanja juga ada GoMart, GoShop, hingga solusi pembayaran dan layanan bisnis
dan sejak 2021 berada dalam ekosistem GoTo Group, hasil kombinasi Gojek, Tokopedia, GoTo. Lalu untuk jenis bisnis digital, yaitu kombinasi ya, fasilitator digital dan juga hybrid. Bagian fasilitator, ini fasilitator digital dari bisnis digital. Di platformnya ini, Gojek memfasilitasi transaksi barang jasa melalui teknologi digitalnya, jadi dalam bentuk aplikasinya. Contohnya adalah online shop, kemudian atau marketplace, dan juga layanan pesan antarnya, GoFood, Gojek Food, makanan ya, pengantaran makanan. Lalu untuk hybrid, kalau hybrid ini kombinasi berbagai jenis atau layanan digital untuk memaksimalkan pendapatan. Jadi supaya pendapatannya itu lebih meningkat, lebih banyak, keuntungannya banyak, jadi hybrid, dua sisi, kombinasi, jadi mengcombine ya. Ada aplikasinya itu sebagai medianya untuk pemesanan, tapi pengantarannya untuknya secara offline gitu. Lalu kita lihat keunggulan bisnis digitalnya Gojek. Jelas potensi penghasilannya lebih besar. Potensi penghasilan lebih besar di sini tanpa batas ya. Potensi penghasilannya ini karena ada model platform. Untuk model platformnya dari dua sisi. Untuk model platform dari dua sisi ini bisa kita lihat bahwa bisa dari dua sisi, dari sisi driver dan juga dari sisi customer, jadi lebih besar. Lalu adanya sinergi lintas ekosistem. Ada e-commerce, kemudian on demand, keuangan, jadi untuk meningkatkan frekuensi transaksi dan juga nilai seumur hidup bagi pelanggan. Lalu bisa dianggap yaitu pasar tanpa bebas. Untuk pasar tanpa bebas ini jangkauan geografisnya luas. Kenapa? Karena melalui aplikasi seluler, Indonesia dan Singapura sebelumnya beroperasi di negara Asia Tenggara, namun memungkinkan layanan di banyak kota tanpa ketergantungan gerai fisik gitu. Lalu ekosistem GoTo ini memperluas akses ke puluhan juta pengguna dan juga jutaan merchant ya, memperbesar pasar efektif yang bisa dilayani Gojek, misalnya mobilitas, kemudian makanan, logistik, dan belanja. Lalu pemanfaatan teknologi digital atau AI, bisa clouds, maps-nya juga. Nah, untuk hal ini mesin learning ya. Untuk driver riding mesin sistemnya Jaeger multi objektif sehingga waktu jarak tempuhnya lebih cepat, alokasinya adil, dan pengalaman konsumen juga lebih baik. Lalu infrastruktur data dan cloud. Ini Google Cloud atau BigQuery, data flow, AI platform, dan juga Google Maps yang digunakan untuk agar meramaikan permintaan dan juga penetapan harganya dinamis serta optimasi rute ya. Lalu untuk orkestrasi ML, ini orkestrasi ML modern, yaitu migrasi ke flat untuk memberikan skalabilitas. Selain itu juga penghematan biaya dan juga produktivitas data scientist atau engineer. Selanjutnya bisa kita ketahui bagaimana sih Gojek melakukan transformasi bisnis digitalnya. Yang pertama, evolusi model operasi. Untuk model evolusi ini jadi dari call center atau satellite super app belayan banyak. Nah, didorong dengan arsitektur sistem terukur, nantinya akan praktik rekayasanya dibagikan lewat blok teknis. Yang kedua adalah scale melalui cloud dan data. Ini mengadopsi Google Cloud ya, seperti yang saya sampaikan. Yang ketiga juga AI atau ML sebagai mesin keputusan, penerapan alokasi multi tujuan, kemudian bisa meramal permintaan, alokasi insentifnya untuk mempercepat siklus percobaan atau eksperimen. Yang keempat, sinergi ekosistem melalui GoTo, Gojek, Tokopedia, jadi ada sinergi. Lalu yang kelima, dampak dan orientasi nasional. Ini Gojek sering disebut sebagai contoh perusahaan Indonesia yang mengangkat aplikasi digital dan juga keuangan, dan juga ini untuk UMKM lebih produktif karena UMKM bisa menjual produk-produknya melalui GoFood. Selanjutnya, keunggulan bisnis digital Gojek. Yang pertama, pasar tanpa batas. Seperti saya sampaikan tadi, jangkauan geografisnya luas dan ekosistemnya GoTo. Kemudian potensi penghasilan besar
Ini keunggulannya juga, model platformnya dua sisi dan sinergitas ekosistem, ada e-commerce, on-demand, keuangan, lalu meningkatkan frekuensi transaksi dan nilai seumur hidup pelanggan. Serta jelas memanfaatkan teknologi digital ya, untuk Gojek ini sendiri. Kemudian digitalisasi operasional bisnis dengan menerapkan teknologi digital seperti perangkat lunak manajemen, kemudian integrasi data, sistem yang otomasi, itu bisa meningkatkan efisiensi operasional bisnisnya si Gojek. Dan juga perusahaan ini bisa mengurangi biaya, kemudian mempercepat sistem kerjanya dan juga lebih akurat karena semuanya dengan sistem digital. Nah, inovasinya apa saja? Inovasi Gojek ini ada model bisnis baru seperti e-commerce, lalu aplikasi layanan digital, dan sistemnya bisa berlangganan, yang mana sebelumnya ini tidak terpikirkan sebelum teknologi memungkinkannya. Nah, baik. Nah, seperti bisa kita lihat di gambar ini, dari tahun 2021-2022, itu Gojek menghadirkan inovasi terdepan untuk mengoptimalisasi layanan logistik secara online. Ini ada beberapa usulan pengembangan bisnis digital agar Gojek terus tumbuh dan adaptif. Yang pertama, jelas memperdalam orkestrasi AI di seluruh journey pelanggan. Nah, dengan adanya hal ini, maka dengan berbasis AI, lintas layanan ada GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend. Ini sehingga promosi, kemudian bundling, dan rute pengantaran disesuaikan secara real time. Lalu yang kedua adalah elektrifikasi dan keberlanjutan armada. EI First for TUI. Maksudnya apa? Yaitu skala pilot EV roda 2 Elektrum yang biasanya motor yang tidak ada suaranya itu untuk menekan biaya operasional per kilometer, kemudian emisi dan ketergantungan BBM. Lalu solusi B2B dan sektor publik atau GoCorp Plus. Ini bisa memperluas Go Corporation dari manajemen perjalanan menjadi paket mobilitas dan logistik perusahaan. Kemudian atau SLA, pelacakan, faktur terpusat, carbon reporting, serta kemitraan transportasi publik. Jadi atau Go Transit, ada kalau misalnya kita lihat di Gojek biasanya ada Go Transit ya. Nah, itu untuk first atau last mile. Nah, ini bisa memperkuat pendapatan yang terus berulang. Lalu finansial terintegrasi berbasis data. Jadi bisa memperkuat untuk layanan misalnya modal kerja atau merchant driver dengan data operasional. Nah, dengan adanya ekosistem GoTo ini memberikan data kaya yang dapat menekan loss rate dan memperluas inklusi keuangan. Kemudian ada Omni Logistik untuk UMKM dan social e-commerce. Lalu ada keamanan dan privacy berbasis privacy by design, jadi lebih aman ya datanya, lalu memperkuat penguatan konten dan komunitas mitra-mitra Gojek. Baik, dari yang saya sampaikan tadi bisa disimpulkan yaitu Gojek adalah contoh bisnis digital Indonesia yang berhasil menyatukan teknologi, data, dan jejaring mitra untuk memecahkan friksi harian masyarakat. Maksudnya itu mulai dari mobilitas, kemudian ada makan, hingga pengiriman barang. Jika ditautkan ke konsep di materi yang kuliah Ibu Rati sampaikan, maka yang pertama, pasar tanpa batas. Ada skala aplikasi lintas kota, negara, dan ekosistem GoTo, Gojek, Tokopedia. Yang kedua, potensi penghasilan, yaitu diversifikasi layanan dan model platform dua sisi yang sangat scalable. Kemudian pemanfaatan teknologi ada AI dan ML, kemudian cloud karena kan perlu penyimpanan data ya, dan arsitektur data sebagai mesin keputusan dan efisiensi. Nah, dengan AI yang makin matang ini, elektrifikasi armada, solusi B2B, integrasi finansial dan logistik, omnichannel, Gojek memiliki jalur jelas untuk terus relevan dan berkelanjutan. Jadi selama tetap fokus pada pengalaman pelanggan, kemudian tetap melibatkan mitra, dan juga harus mengelola data dengan baik. Ini untuk daftar pustakanya, saya ambil dari beberapa sumber untuk menjawab pertanyaan UAS tersebut, dan juga terutama adalah bagian studi kasus Gojek. Baik, terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Tentunya banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua dan juga yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.